Itu yang membuat kita bisa lebih bagus gitu. Jangan dikira orang-orang yang mahir berbicara itu tanpa latihan. Nggak ada yang born kayak gitu gitu. Semuanya latihan. Esensinya sih latihan, prepare dari materinya, disusun dengan bagus dan juga praktis gitu ya. Telin ini akan memasuki kita dalam fase kedua dari era pertumbuhan kita gitu ya. Nah, sekarang adalah tahun-tahun mulai dari tahun ini, tahun depan itu fase-fase kita masih berinvestasi. Jadi tahun depan itu masih tahun yang susah, lebih susah lagi gitu. Mungkin paling susah dari Telin gitu. Tetapi 2026 2027 mungkin peaknya di 2028 itu adalah masa-masa panennya Telin. Insya Allah mudah-mudahan Telin itu akan menikmatin second golden eranya itu di 2026 sampai 2028 gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya, berarti ini ya. 3 words for young generation, Pak. Mungkin nggak 3 words, 2 words aja lah. Apa, Pak? Keep learning. Oke. Ya. Ya, keep learning. Jadi saya selalu ngomong haus untuk terus belajar, gitu ya, karena itu yang paling penting gitu ya, punya mau untuk belajar gitu ya. Jadi saya kemarin minggu lalu sharing di teman-teman di Timor Leste, saya ngomong kalau saya ada pilihan 2 orang, satu orangnya mampu, artinya punya skill, punya kapabilitas, satunya orang yang mau belajar, mau cari tahu, mau semuanya, maka saya pilih orang yang kedua yang mau. Iya, karena dia akan jauh lebih baik dengan orang yang punya skill ini, apalagi kalau punya skill nggak mau belajar. Oke. Ya, dia akan stay di situ aja gitu. Jadi ya kita ngomong kalau kita tahu kalau Steve Jobs buat stay hungry, stay foolish gitu ya, selalu merasa lapar untuk dapatkan sesuatu, selalu merasa masih bodoh gitu ya. Itu artinya membuat kita mau belajar, mau mengimprove, itu yang paling penting gitu ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman attitude-nya kayak gitu, pasti akan bisa jauh lebih baik. Balik lagi, kalau orang yang sudah merasa pintar, itu ya sudah akan stuck, nggak akan pernah mau belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semuanya. Tapi kalau dia masih merasa bodoh gitu ya, mau belajar, makanya saya keep learning, mau belajar, dia bisa akan jadi orang yang lebih baik. Ya, kita sama siapa ya? Sama Bian ya saya cerita. Nggak ada orang yang sudah tahu semuanya, even profesor pun masih harus belajar banyak gitu ya. Jadi ya kita harus belajar gitu, sampai tua pun masih harus belajar gitu ya. Ya saya sendiri juga masih mau ikut-ikut training, kursus gitu ya. Ya, jadi karena selalu ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan ketika kita mau belajar gitu ya. Jadi pesan saya sih itu, keep learning gitu ya. Selalu merasa masih bodoh gitu ya. Belajar terus, karena dengan begitu kita akan menjadi lebih baik gitu. Nggak hanya young generation, ini untuk semuanya ya Pak ya. Semua kalangan harus keep learning. Yang bahaya itu merasa pinter, ya kan, merasa pinter, terus kemudian jadi nggak mau belajar lagi, terus merasa puas. Itu yang bahaya. Makanya Bapak always need a challenge. Iya. Ya untuk ada motivasi untuk terus belajar tiap hari. Ya tuh benar, penting banget buat sekarang udah masuk Gen Sigma ya. Iya Gen Sigma. Udah baru Pak yang kelahiran 2000. Alpha udah lewat. Alpha udah lewat. Sigma. Tapi kayaknya kalau detailin 2002 Gen Z ya. 2001 Pak yang paling. Coba lihat nanti sesama Gen Z, yang satunya sudah menikah, satunya belum, juga attitude-nya berbeda kan? Nah, Betul. iya. Jadi
nggak bisa distereotipkan berdasarkan tahun. gennya. Ya. Generasi ya. Oke. Maksudnya banyak faktor ya Pak Banyak ya yang faktor. mempengaruhi. Dan saya juga orang yang tidak terlalu mengeneralisir, membuat stereotip. Oke. Karena setiap orang itu ternyata unik. Iya. Ya. Agree. Setiap orang itu unik, berbeda-beda. Kita nggak bisa generalisir. Stereotip nih Gen Z. Iya. Kadang nggak suka juga kan kita distereotipkan. Ya. Ya. Iya. Untuk kita dijudge sih ya nggak, it's not deh. Pak, udah selesai nih Pak. 4 subjek utama yang menurut kita itu penting banget ya buat di-share ke teman-teman. Teman-teman juga tahu insight atau bisa dengar experience Bapak, terutama yang tadi yang benar-benar mungkin nggak disangka-sangka Bapak masih prepare loh sampai sekarang untuk presentasi, untuk tampil ke depan, ada behind the scene-nya loh, yang Masih nervous juga. ya itu ternyata hal-hal itu merupakan hal yang manusiawi, tapi gimana kita bisa memanage itu Betul. untuk tidak terlihat atau untuk bisa tampil tuh benar-benar maksimal gitu. Di balik itu ternyata ada preparation yang bagus, yang sangat baik ya. Nah sekarang kalian ditanya nih, kalian sendiri berdua dari sudah mentoring berapa lama dengan saya, apa hal yang paling berkesan dari kalian berdua gitulah selama itu? Kalau saya paling berkesan itu saya banyak dapat perspektif yang berbeda dari Bapak, insight-insight yang mungkin ya itu kan Bapak selalu tegasin ya, awal nggak ada teori apapun yang paling bagus atau paling benar. Yang ada itu kita absorb everything dan kita adjust sama our personality kita untuk menjadi lebih baik. Itu keyword yang aku highlight banget, yang saya highlight banget dari Bapak. Selain dari leadership point of view, pengalaman Bapak, tentang pertanyaan-pertanyaan saya yang kadang juga agak-agak nyeleneh, tapi kayak itu saya lakuin untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, dan saya dapatin itu dari Bapak. Itu menambah literatur mengenai banyak hal sih Pak, terutama leadership, yaitu saya senang banget bisa menjadi mentee CEO Telin gitu, karena beneran ya maksudnya nggak expect ada di sini, dan saya benar-benar berharap bisa memaksimalkan kesempatan itu, dapetin banyak hal dari Bapak, terutama yaitu perspektif yang mungkin saya nggak dapetin kan di event di kuliah pun ataupun di buku, dan Bapak banyak sharing mengenai hal itu. Makanya saya sama Bian memang kita berbeda, maksudnya secara kontekstual Dreamcatcher dan Startlight berbeda, tapi kita punya benang merah dan kita pengen memberikan impact ke teman-teman, terutama encouragement. Ya itu kan Bapak bilang berani atau enggak untuk memilih Bapak aja kan, pertanyaannya mereka berani atau enggak kan. Padahal setelah kita jalanin itu benar-benar kayak ini tuh benar-benar meaningful loh, dapat kesempatan sama Bapak discuss about everything ya Pak, malahan ya Pak, nggak cuma mengenai leadership sebenarnya, ada dari kehidupan dan segala macam. Makanya kita tuh mau melakukan sesuatu nggak cuma berhenti di kita, tapi kita juga memberikan impact luas, at least ke teman-teman di FRN, di sekeliling kita. Itu sih, encourage teman-teman bahwa at least you have tried, coba dulu, betul. Kalaupun ternyata gagal, kita punya motivasi untuk memperbaiki sih yang kurang dari kita. Jadi kayak itu Bapak selalu sebutin, lihat sesuatu hal itu dari sisi yang positif, bukan sebaliknya, bukan kayak kita blame others, kayak gue nggak akan menang lah, misalnya sama Aul kan, Mbak Aul udah manajer misalnya gitu kan. Opportunity kan seperti Bapak bilang tadi pagi ya, tidak ada special treatment untuk siapapun gitu. Semua memiliki opportunity yang sama as long as you have their capabilities untuk mencapai itu. Itu sih Pak. Jadi kayak ya kita tahu sisi lain dari Bapak, yang ternyata Bapak waktu itu ada pertanyaan yang aku surprise, yang kayak Bapak
sebenarnya Bapak dari posisi ini, you dream it or not? Ya kan? Iya. Aku pernah nanya kan? Iya, betul. Kayak karena Pak, kalau misalnya kita lihat dari luar, Bapak kan selalu apapun on plan ya Pak ya. Timeline, the goals Bapak udah setting tuh. Makanya waktu itu Bian, aku tuh sempat nanya, Bapak itu di posisi sekarang by plan atau gimana? Dan kata Bapak, Jawabannya let it flow. yes. Bahkan pernah nanya leadershipnya Bapak itu sebenarnya naturally atau dibangun, yang ternyata jawab nggak ada seorang pemimpin itu yang natural leader ya Pak ya. Semua pasti Iya, Ya. semua proses ya. Ya. semua ada prosesnya. Ya itu sih maksudnya ya biar teman-teman juga dapetin perspektif bahwa kadang yang kita pasti kalau Bapak seorang CEO nggak mungkin lah ngelakuin kayak itu tadi, nyiapin presentasi, latihan. Ternyata iya, makanya itu kita pengen encourage ya teman-teman bahwa sama kok, Bapak tuh sama kok kayak kita gitu. Cuma bedanya kita jangan berhenti, Bapak aja keep on learning, masa kita tuh saya sih Pak. Jadi kalau saya pribadi sih I'm honored to be part of this. Honored. Ya. Seneng banget ya. Seneng banget. Mungkin Bian ada. Iya. Banyak hal juga yang tadi Mbak O sebutkan itu yang aku rasain juga ya Pak. Bahkan aku juga ngerasa recently tahun ini aku ngelakuin hal baru, yaitu step out dari zona nyaman gitu. Kayak nggak kebayang seorang aku yang malu ngomong di publik udah melaksanakan 4 MC Pak. Dan itu semua setiap aku ngomong depan publik kayak selalu kepikiran, selalu mikir apa tips-tips dari Bapak yang mentoring itu, terus gimana aku bisa merangkai kalimat-kalimat saat berbicara depan umum, gimana aku bisa berani gitu ngomong sambil melakukan tips-tips dari Bapak kayak hand gestures gitu-gitu. Itu semua membantu banget sih Pak. Terus sama setiap langkah aku di kerjaan selalu mikir kayak ini integritas gitu, kayak do everything for me and the company gitu ya. Itu menurut aku sangat membantu selama program ini sih Pak gitu. Tapi dia take challenge-nya lumayan dia gitu ya, dari bilang coba berani dulu ngomong, coba ngomong gitu. Jadi saya senang yang begini gitu. Jadi teman-teman juga karena mau kolaboratif ya, artinya ada partisipasi, ada niat memang untuk memperbaiki, jadi coba sesuatu gitu ya. Sampai udah ditunjukin, Pak ini gimana, ini videonya kemarin gitu, ada masukan gitu. Sampai dikasih jawaban, ini harusnya kamu jawabnya begini, ini jawabnya begini gitu. Nah kan itu benar-benar impactful banget ya. Maksudnya sesi mentoring sama Bapak itu ya, Bapak nggak maksudnya kayak CEO pasti nakutin iya, gitu ya. enggak banget. Bapak welcome banget. Dan itu tadi nggak hanya mengenai kerjaan ya Pak ya. Kita Kan bukan juga- di ruang radio. Iya. Beda ya Pak kalau itu ya. Beda. Pernah ikut kayak sekali, agak-agak menegangkan memang. Tapi mentoring tidak horor Ini guys. tidak horor, benar-benar. Itu Pak. Nah ini udah selesai. Ini benar-benar kayak sebenarnya ide kolaboratif dadakan. Kita juga berharap itu tadi ya Pak, objektif utamanya kita memberikan impact ke orang. Itu kan Bapak selalu nekenin ya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi gimana kita bisa berimpact ke orang lain. Dan continuously kan ya Pak ya. Kita bisa menyampaikan sesuatu hal-hal yang baik, dan mungkin teman-teman juga nantinya bisa merasakan, memberikan impact juga, perubahan kecil ya, at least kita bisa Mulai dari diri sendiri. betul Bapak. Sama salah satu hal menarik yang kita tahu dari Bapak, ternyata Bapak itu suka nanem ya. Iya. Suka mempelajari tanaman. Nah, coba Bang. Ini semoga Bapak berkenan ya. Oke, makasih banget. Ini taruh di ruangan. Iya. Ini kan Bapak suka challenge ya. Jadi challenge dari kami setiap 3 bulan atau 6 bulan kita tanyain Bapak, Pak, bagaimana pohonnya? Apakah masih tumbuh dengan baik? Baik gitu ya. Makasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan Sama-sama. selesai sudah Pak. Oke. CEO Lens dari saya Aulia. Saya Bia dan Saya Budi. See you again. Sampai ketemu lagi. teman-teman.
Makasih banyak. Yuk ya, Bapak. sama-sama. Makasih banyak ya Bapak.